Misalnya ini contoh, Aisyah pakainya ASH, Aisyah, Aisyah. Nah ini kan Pak, Aisyah, aso itu artinya yang nama maksiat. Ya kan Bu, kalau aso, wah yang namanya tongkat. Nah ini, tapi kalau Aisyah pakai ain, A panjangkan I, hamzah, sin besar, hidup itu artinya Aisyah, Ma'isyah kehidupan. Ini antara lain hadirin. Ya samalah seperti nama saya kan Zainuddin ya Bu. Tapi tidak boleh pakai J, pakainya Z. Kalau Zainuddin artinya keju. Ya. Keju Bu artinya keju itu. Nah, adinnya agama jadi kejunya agama. Kalau pakainya Z, Zainuddin artinya dekorasi agama, tukang maisi agama, tukang dakwah, tukang ceramah, wajar namanya ini Bu. Iya, Romi itu rumyatun min ghairi romin, memandang sesuatu tanpa disengaja. Saya memandang sana, Pak Haji Bagio ngantuk saya tahu. Iya tahu itu. Lain dengan romli. Kalau romli artinya pasir-pasir di laut tuh. Ya, romli. Romala. Ini Bu ya. Nah, ini mulanya ada namanya demikian tuh. Yang walaupun nama aslinya saya namanya Zaini Bu ya. Tapi ada bahasa Belandanya Zaini Volten. Nggak percaya ada ijazahnya Bu, masih di rumah. Ijazah saya namanya Zaini Volten. Asik kan? Sampai anak saya, Pak, buat cucu-cucu tuh dinamanya gantiin nama bapak aja katanya begitu, Zaini Volten. Keren katanya. Ada namanya begitu. Nggak percaya boleh itu. Tapi jangan kaget. Nilainya tuh Bu 9, 10, 8. Nilai SD saya itu Bu. Ya Bu ya, Bu kamu sombong nanti Pak Romi ini sombong. Bukan, ini ada memang. Sampai anak saya lihat kan, loh kok lain ya Pak waktu kecil ya, yang ganteng lah soalnya. Oke, hadir yang berbahagia. Terus lagi, dengan yang namanya itu ada sejarahnya semua. Maka oleh karena itu, janganlah ditinggalkan yang namanya diri itu sendiri. Selanjutnya hadirin, yang namanya yang tetap menemui mayat itu adalah amal perbuatannya selama hidup di dunia sampai usia kapan kira-kiranya. Yang baru dihitung adalah ketika ibu pertama datang bulan. Umur berapa Bu? Nah, iya. Laki-laki usia 15 tahun ya Pak. Nah ini baru dihitungnya. Kalau yang namanya 0 tahun sampai sebelum 15, andaikan dia beramal sholat, puasa, haji, masih kedua orang tuanya ya Bu pahalanya. Mulanya ibu kalau mau menghajikan anak cucu, usahakan anak itu usianya di atas 17, 15-an ke atas. Supaya apa? Supaya kewajibannya hilang. Tapi kalau masih kecil, dihajikan tetap masih berkewajiban untuk pergi haji lagi. Kenapa? Karena belum haknya dia sendiri kewajibannya. Oke Bu, ngerti ya Bu? Nah, kalau memang mau menghajikan. Tapi untuk mendaftarkan silakan dari sekarang. Karena umur 10 tahun. Berangkatnya nanti umur 30 tahun. Kan begitu Bu. Untuk menghajikannya. Tapi kalau yang namanya masih umur di bawah itu, haji sana masih tetap kewajiban haji belum hilang. Maka nanti kalau udah tua dia haji lagi. Namanya haji kecil ngomongnya, padahal nggak ada haji kecil ya Bu ya. Oke, selanjutnya yang berbahagia, amal-amalnya perbuatan yang setiap apa saja hadirin terserah. Apakah amal perbuatan yang baik ya silakan.
Kalau amal yang tidak bermanfaat jangan dibawa-bawa. Amal yang baik ini maksudnya amal yang bermanfaat, yang berdasarkan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Mulanya kalau kita mau beramal soleh, niatkan ikhlason lillah. Nah, sama sajalah kita mau berzikir, nawaitu qurban ilallah, ikhlason fi qulubina wa fi anfusina wa fi jami' abdanina wa fi ruhanina afdhul dzikran annahu la ilaha illallah. Nah, itu hadirin supaya apa? Jasmani rohani kita itu mendapatkan semuanya, hadirin. Sama kalau ibu mengamalkan ya Bu ya, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, supaya kakinya jangan sakit, ditiupkan ke ininya Bu. Gitu loh Bu. Jadi di dengkulnya. Nah, karena kita itu umur di atas 50 kena semua rata-ratanya. Yang paling cepat adalah ibu-ibu. Karena apa? Banyak berkeran. Benar kan Bu? Ya banyak keluarkan darah kan Bu. Kalau bapak-bapak enggak, sebenarnya malu sebenarnya bapak-bapak. Ya Pak, ini antara lain dengkulnya ini. Jadi kalau sama seperti ibu bapak, kalau begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu karena apa? Sayang doa sholatnya hadirin. Kita doa kan sholat itu kan diawali ya Bu dengan takbir likulli syai'in sofwah. Setiap sesuatu itu ada pemisahnya hadirin. Wa sofwatus sholat at-takbir. Pemisah antara bukan sholat dengan sholat yaitu Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar nggak boleh ngomong. Ada kucing, his, 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 his. Jangan, tetap batal. Ya Pak ya. Ada Allahu Akbar. Ada anak jalan kaki. Ya saya nggak itu batal Bu. Ini antara lain. Kalau udah Allahu Akbar tidak usah ngomong yang namanya lain. Nah, ini antara lain. Terus lagi dengan doa hadirin yang diminta setiap rokaat kan Bu 8. Nah, 4 rokaat 8 kali 4 32 ya Pak ya. Itu sayang, maka diakhiri dengan salam. Salam ini hadirin mengakhirin teruslah supaya doanya dimakbulkan, maka ngomongkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh badan. Ya kalau memang kalau jamaah barangkali malu-malu ya dirikan aja lah. Kalau jawab waktu sendiri sholat sunat gitu kan Bu, supaya sehat badannya. Jadi nggak ngolok-ngolok. Nabi Muhammad kan doa kan begini Bu. Nabi Muhammad tak pernah mengakhiri doa sebelum meniupkan ke tangannya, diusapkan ke seluruh badannya. Mulanya Nabi Muhammad sehat terus hadirin. Nabi Muhammad kan agak sakit, mulai sakitnya kenapa? Karena dibuat ada yang memberikan minuman. Nah gitu kan Bu. Tapi alhamdulillah Allah menjaganya. Ini antara lain hal yang berbahagia. Oke, selanjutnya dengan yang namanya amal-amal tadi hadirin, selain untuk menemani kita tadi Bu, Al-Quran, silakan ayat demi ayat. Mau apa kira-kiranya? Ayatnya yang kira-kira ibu hafalnya. Semuanya ada nilainya Bu, ada nilainya. Tapi bacanya yang benar. Contoh ya Bu ya. Kan dalam Al-Quran kan pertama itu kan pendek-pendek ya Bu. Ada yang hamim, hama ya Bu. Jangan bacanya hama. Nah, hamim. Ada to, sin, mim. Jangan to sama. Jangan to sama Bu. To, sin, mim. Ah begitu. Alif lam mim, alif lam mim, alama ya kan Bu?
Jangan alama. Alif lam mim. Kaf ha ya ain shad, jangan kaf ha ya aso, jangan. Kaf ha ya ain shad. Itu Bu. Yasin, jangan ya sa, salah. Ya Bu. Toha taha, jangan. Nah, ini kan orang di Pontianak ngomongnya taha, padahal toha taha. Ya kan Pak? Sebenarnya Toha, nama Toha itu nama Nabi Muhammad. Yasin juga nama Nabi Muhammad. Selain itu juga adalah rahasia Allah. Mulanya yang namanya arti daripada permulaan surat-surat yang singkatan-singkatan tadi Bu adalah rahasia Allah. Mulanya wallahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah saja yang tahu maksud dan tujuannya. Tapi kalau menurut ahli ilmi, rupanya singkatan-singkatan itu hadirin kalau digabung-gabungkan itu nama Allah. Contoh ya Bu, Pak. Alif lam ro, kan ya kan Pak? Ha mim. Ada nun kan Pak? Nun. Kalau digabungkan Ar-Rahman. Betul Pak? Alif lam mim shad ro al-masir. Ya kan Pak? Itu Pak. Itu min ahlil ilmi, orang yang ahli ngotak-ngatik ilmu tuh Pak, kayak gitu. Kenapa? Otaknya. Tapi sayang, manusia diberi otak ini terbatas. Kecuali wafil laduni kola wafi. Kecuali orang yang diberikan ilmu laduni tanpa belajar hadirin, insya Allah mulanya yang namanya para sahabat, para tabi'in itu pinter-pinter karena ilmu laduninya. Termasuk yaitu Imam Syafi'i umur 9 tahun sudah hafal Quran. Nah, contoh lagi yang namanya Sayyidina Ali 10 tahun sudah iman dengan Nabi Muhammad. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani dan sebagainya ini hadirin. Ya, aulia ilah termasuknya itu banyak yang demikian. Yaitu ilmu laduni dengan yang namanya wafil laduni kola wafi. Nah, orang yang diberikan ilmu laduni itu sedikit saja. Dan itu ilmunya yang namanya Nabi Khidir. Hadirin, Nabi Khidir adanya di laut sana hadirin. Beliau itu. Oke, selanjutnya yang berbahagia. Di samping membaca Al-Quran, yaitu bacaan-bacaan yang konon kalimat thayyibah. Nah, supaya ibu bapak jangan sampai fanatikus. Kok kenapa yang namanya ada namanya tahlil? Tahlil itu Pak asalnya halala yuhallilu tahlilan. Mulanya orang yang membaca kalimat la ilaha illallah itu namanya tahlil. Dan kalimat la ilaha illallah namanya satu kalimat nafi dengan isbat. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah itu isbatnya, kecuali Allah. Dan juga dinamakan namanya kalimat tauhid karena mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Tuhan ini hadirin. Di samping itu juga kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Dan ini dikatakan oleh tauhid. Ini adalah yang mengatakan adalah yang ahli thariqah. Pak, itu namanya ahli tauhid. Oke. Selanjutnya untuk kalimat-kalimat ini hadirin sebagai penerangnya. Karena apa? Kata Abu Bakar Siddiq mengatakan, ini hadirin, Abu Bakar Siddiq mengatakan az-zulumatu khamsun wasyirajulaha khamsun. Kegelapan itu ada 5. Penerangnya, kesempitan itu ada 5. Kegelapan ada 5. Yang penerangannya, peluasnya ada 5 juga. Yang penting ini hadirin adalah al-qabru ini. Al-qabru zulmatun. Kuburan itu gelap. Mulanya saya katakan karena gelap, silahkan. Tadi peti tadi masuk situ. Nah, ditutup kira-kiranya
Saya pernah mencoba hadirin. Saya rumahnya kan di atas Pak. Pada waktu masih kosong, kalau setiap malam saya matikan lampu Pak. Saya hidungnya tempelkan ke ini Pak, dinding. Menghadap ini. Saya nggak bernapas Pak. Rupanya apa? Bayangannya tuh Pak, apa yang diamalkan Pak? Menahan napas supaya orang meninggal tuh kayak nenek barangkali. Di kamar Pak, saya pantulkan lampunya Pak di atas. Ya ada hantu tidak ada hantu lah pokoknya gitu. Nah saya membahas. Rupanya apa yang diamalkan tuh itu hadirin. Nah contoh yang lain lah hadirin. Ibu bapak kalau mau tidur ambil air wudhu, baca silakan Pak. Pasti insya Allah apa yang diniatkan akan terkabulkan hadirin. Ya. Mau bangun jam berapa akan sampai. Tapi kalau saya diberikan amalan sih dari Baya itu, kalau yang namanya pengen in time on time, tepat waktu, suruh mengamalkan 4 ayat daripada surat Al-Kahfi yang terakhir. Yang innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabuna anha wala. Sampai terakhir tuh hadirin. Kama wa man kana yarju liqa rabbi falyamal amal sholihah wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Minta kepada Allah, ya Allah bangunkan aku jam segini. Tujuannya mau mengerjakan sholat malam barangkali. Silakan. Kalau memang badan kita bersih, insya Allah baru tidur 1 jam bangun Bu. Bilanya ada pengen buang air kecil ya kan Pak? Ini ada saja dibangunkan oleh malaikat itu. Ini antara lain. Terus ya lagi baca ayat yang agung, ayat kursi silakan. Ini. Tapi dasarnya begini Bu, kenapa saya mengatakan begitu? Yuhtamul mayit, manusia meninggal dunia itu hadirin diakhiri dengan amal yang terakhir. Mulanya manusia tahu husnul khotimah atau tidak dari situ hadirin. Amal terakhir itu. Mulanya amal yang terakhir boleh jadi kita ini pada waktu tidur dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan berzikir yang semampunya. Dan kemarin kan saya sudah mengatakan juga hadirin, kan suruh mengamalkan la ilaha illallah al-halimul karim, alhamdulillahirabbil alamin, tabarakalladzi yadil mulku kan. Nah silakan amalkan ini untuk kebahagiaan kita sendiri. Saya juga pengen hadirin, pengen yang namanya sampai ke sana. Untuk yang namanya meraih kebahagiaan. Karena apa? Karena kami mendalamin. Sayang benar punya istri cantik, tapi tak pernah mendampingi aku nanti di sana. Betul kan? Sayang benar. Saya punya harta banyak, ya Bu, tapi tak akan mungkin sampai ke sana. Titipkanlah kalau bisa kan begitu kan Bu? Ini antara lain. Oh banyak ini Bu untuk yang namanya kenangan. Makanya yang namanya sampai sayang bener, orang cantik ora sembahyang, ya kan Bu? Siti Khadijah lebih cantik juga sembahyang, kan begitu ya Bu? Nah ini antara lain. Sayang kalau yang namanya diberikan oleh Allah tidak untuk berbekal. Kalau kita hidup sendirian. Jadi orang meninggal dunia tuh bukan meninggal Bu, hidup lagi di sana. Ya Bu, badannya itu dikembalikan kepada Allah. Karena sudah disebutkan kan Bu, huwallazi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalum musamman indahu summa antum alladzina tamtarun. Tamtarun. Akibatnya begitu, summal ladzina kafaru juga. Maka oleh karena itu manusia diciptakan oleh Allah mintin dari tanah, kembali tanah lagi hadirin. Ya kalau memang kalian pengen utuh, ya silakan hafalkan. Kalau menghafalkan 30 juz tidak, ya bekalin sajalah yang mudah-mudah kira-kiranya untuk menjamin kebahagiaan kita nanti di sana. Begitu hadirin. Oke, selanjutnya
Di samping yang namanya kegelapan itu, hubbud dunya, hadirin, zulmah. Senang sama dunia itu adalah gelap, hadirin. Nah, bagaimana? Wasyiraju laha at-taqwa. Untuk penerangnya daripada kegelapan yang namanya dunia ini adalah ketakwaan. Mulanya kita mengais kehidupan sudah disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam tafsirnya, hadirin, wala wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau memang aku suruh yang namanya wabtaghi ay utlub, cari, hadirin, apa yang diberikan oleh Allah ini di dunia. Tapi setelah mendapatkan, jangan lupa untuk akhirat, supaya hasil karya kita selama hidup di dunia itu berkah, bermanfaat kalau kita sendirian. Begitu loh, hadirin. Apa kira-kiranya gampang? Ibu mau pakai baju baca bismillah enggak, Bu? Alhamdulillah, berkah. Oke, Ibu kalau mau bedakan bismillah enggak? Nah, iya, itu gampang kan, Pak? Gampang. Terus yang namanya kalau Ibu mau mandi, bismillah juga. Ya, Bu ya? Nah, iya. Dan juga Ibu, jangan banyak pada waktu kita mandikan mayat saja, mau mandi itu bacanya bismillah ya Allah. Ya kan, Bu? Bismillahirrahman, Bismillahirrahim, itu waktu mandi juga pakai begitu loh, Bu, supaya ada namanya semua di dalam diri kita itu. Nah, karena apa? Karena yang menjaga kan innallaha ma'alladzina taqau. Sesungguhnya Allah selalu bersamaan dengan orang yang takwa. Dan juga yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih bahwa Allah itu beserta dengan kita, hadirin. Jadi ada yang menjaganya. Kalau yang namanya suami gandeng hanya secara zahiriyah, hadirin, padahal dalam hatinya digandeng-gandeng males. Bener gak, Bu? Yang gandeng-gandeng siapa, Bu? Yang naik motor pelukan tuh yang anak pacaran. Suami istri apa pelukan? Bener gak? Masih pelukan gini? Bohong. Iya kan, ngomongnya bosen lah, Dek. Nah, iya kan, ngomongnya bosen. Padahal di situ, oke lah, yang paling hebat lah, Bu, orang yang nyata bawa tanda kasih sayangnya tuh kalau waktu pergi haji, paling nampak sekali tuh, Bu. Bahwa kasih sayang antar suami istri pada haji dipeluk begitu terus, Bu. Itu hebat. Tapi apa? Ini perempuan tuh yang susah. Lemes. Betul, Bu. Salah sedikit aja yang membuatkan negatif manusia, itulah sedang diuji keimanannya, hadirin. Mulanya pada waktu mau pergi haji minta maaf, tobatlah betul mengenai kesalahannya itu di situ, hadirin. Minta maaf suami istri, dengan tetangga, dengan anak cucu itu, hadirin. Yang membuat ganjalan kita beramal itu sana tuh gitu, Bu. Yang bekas dari sini. Nah ini ya, Bu ya. Nah, terus ya lagi. Begitu juga tantangannya banyak nih, Bu. Tantangan. Waktu yang namanya waktu tawaf, ada yang manggil-manggil. Ya, Bu. Waktu sa'i juga ada yang mengambil. Tapi ada kita membaca doa terus langsung di belakangnya amin. Amin. Apa yang tukang begitu, Bu? Orang luar negeri, Bu. Orang Indonesia, anak sini membaca, nggak pernah membaca amin. Saya membuktikannya, Bu. Tawaf ada yang aminin. Coba, saya pikir, lihat, cewek cantik rupanya. Iya, saya pikirkan malaikat atau manusia. Saya panggil begitu, Bu. Rupanya, amin. Ya, saya baca doa lah. Langsung amin, amin. Alhamdulillah doaku dikabulkan, ini yang diaminkan oleh cewek. Nah, kan begitu loh. Ini antara lain.
Ya, apa Pak Romi bohong? Enggak Bu, saya ini ngomong apa adanya. Begitu juga waktu di Mina, begitulah Ibu. Ya Pak Ustaz doa. Oke lah, gitu kan, saya doain. Padahal mereka bisa berdoa, bah. Tapi saya yang doakan. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Tapi ngaminkan aja ya. Yo, alhamdulillah. Ini antara lain Bu. Maka itu juga untuk bekal. Dan juga kalau memang ibu bapak untuk supaya ada kendali lagi nanti di akhirat, ya Bu. Kalau tahalul, tolong jangan sayang-sayang dipotong rambutnya. Ini sudah gondrong sedikit aja lah. Nah, padahal nanti balik ke Pontianak pun tumbuh lagi kan Bu. Benar kan Bu? Ya banyak-banyak, tinggalkan di sana. Tapi ya mau digundul tidak gundul terserah. Tapi kalau saya tidak mau digundulnya Bu. Karena apa? Kepala saya kecil dari akibat yang contoh gitu. Jatuh soalnya. Itu antara lain hadirin yang berbahagia. Oke? Terus lagi hadirin. Untuk itu juga yang paling parah ini hadirin Shiratal Mustaqim hadirin. Shiratal Mustaqim ini adalah gelap hadirin. Untuk yang namanya supaya kita jangan jatuh ke neraka di bawahnya neraka hadirin. Maka kita harus yakin dengan Allah. Allah itu ihdinas siratal mustaqim. Dan kalau untuk kuburan tadi Bu, yang gelap tadi bacanya yaitu untuk yang menerangkan adalah kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ibu zikir sendiri la ilaha illallah, tambahkan ya Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu hadirin. Kenapa? Ya, kalau yang namanya ngimami begitu nanti ada yang protes. Kalau Pak Ustadz lamanya aku ngantuk. Nah, kan gak enak. Jadi mau dapat pahala dapatnya Madi Paido, ya kan Pak? Tapi kalau yang nama sendiri la ilaha illallah Muhammad. La illallah. Nah, suaminya kalau dia capeknya dia dengarkan, nah, jangan. Saya aja Bu, kalau istri saya subuh-subuh ngaji saya dengarkan, padahal saya di dalam saya ngaji Bu. Nah, tapi saya mendengarkan. Coba ngajinya bagaimana, kan begitu. Dari jauh itu juga saya, Dek, salah Dek. Nah, istri kalau yang namanya nanya paling suka Bu saya ditanya oleh saya. Tapi ya ikut pengajian padahal ya pikir-pikir udah deh kan dia kan udah ada gurunya di rumah, tapi nggak apa-apa lah untuk sosial kan begitu Bu ya. Ini antara lain. Oke, selanjutnya hadirin, selain daripada amal-amal tadi Bu, untuk yang namanya kita pengen mendapatkan yang namanya istilahnya keterangan itu sendiri, wal akhirah nih Bu, al akhirah, akhirat itu adalah zulmat. Walaupun yang namanya di padang mahsyar, yang namanya matahari segini Bu, itu gelap. Gelapnya karena apa? Satu Bu, karena saking dekatnya, ya suatu contoh aja gampang. Ibu, kan ini lagi musim panas kan Bu ya. Coba ibu duduk berdiri di depan rumah yang pakainya kan aspal tuh. Ya, nah Mbak Ija kan aspal situ kan. Rong jam lah, 2 jam aja berdiri di situ. Insya Allah Pak Romi liwat nggak nampak. Ya panas sih, apalagi nanti di sana. Istrinya padahal di depannya. Padahal, nggak keluar, nggak nampak. Nah, maka supaya jangan yang namanya gelap, untuk yang namanya nanti di akhirat tuh Bu, al amalus soleh, amal soleh tadi. Ya itu tadi yang dibaca tadi Bu, subhanallah, itulah yang akan membuka mata kita. Di antara lain. Nah sama seperti ibu, mukanya pengen bercahaya. Kenapa kalau habis wudhu suruh menghadap ke barat? Angkat tangannya sambil membaca yang namanya istighfar ya Bu, 2 kalimat syahadat.
baru Allahumma ja'alni ya Bu, ditambah lagi kalau bisa. Nurullah, Nur Muhammad, la ilaha illallah. Baca lagi Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tambah lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai. Mau sekali seperti bintang Bu. Ya, kan berjuta-juta bintang di langit tadi kan Bu. Nah, ini. Yang kedua kayak bulan kalau 2 kali. Kalau 3 kayak matahari, tiupkan. Nah, maka mukanya itu seperti itu. Maka dijawablah, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu di padang mahsyar ini mukanya manusia ada yang celeng, betul-betul celeng. Ada yang putih. Tapi bagi yang putih masih doa, Rabbana atmim lana nurana ya Allah, sempurnakan, masih kurang sempurna. Nah, padahal sudah sempurna. Ya, contohlah Ibu, sudah bedakan masih kurang. Coba kalau sambil baca alhamdulillahilladzi asna khuluqi wa sawaqal bidan ya wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah cantik karena ada doanya. Tapi dibedakin. Ya contohlah Ibu kalau dilihat di TV kan Bu, kelihatan tebal-tebal kan Bu, kira-kira cantik enggak? Cantik mana dengan Ibu? Cantik Ibu lah. Nah, ketipu. Oke Bu ya. Oke, selanjutnya. Oke, hanya itu dulu, tinggal beberapa menit lagi. Ada yang mau tanya? Silakan. Sampai di situ dulu. Karena masih banyak sebenarnya untuk menyelamatkan diri kita supaya kita ini tetap yang namanya tidak sempit, kita hidupnya luas ya Pak ya, dan juga tidak gelap, kita terang. Ini adalah dengan amalan-amalan secara rohani. Secara jasmani itu pun Bu, kalau tidak diniatkan karena Allah itu tidak bermanfaat. Mulanya mau beramal, mau yang namanya membaca kalimat thayyibah ini hadirin niat karena Allah. Contohnya lah gampang. Salat hadirin itu kan karena Allah. Mulanya di fardunya fardu ain. Puasa karena Allah. Haji juga nawaitul hajja lillah kan Pak? Nawaitu lillah kan begitu. Wal umrah lillah kan lillah ta'ala. Nah, nawaitu an ukhrija zakatal fitri zakatal mali lillahi ta'ala. Kan begitu. Ini adalah fardu ain ataupun juga wajib ain. Begitu gampangannya. Karena fardun dengan wajib itu sama, Bu. Fardun itu fardu lillahi ta'ala, wajib itu salat wajib. Tapi kalau yang namanya salat sunnah kan enggak ada fardunya kan Bu. Usolli sunnatal maghribi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Tapi karena Allah, tapi bukan fardu sunnatan. Nah ini mulanya hukum itu hanya waktu ada hukum wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Nah, begitu. Oke. Selanjutnya yang berbahagia, selain itu juga kuburan udah ya Pak gelap, dunia gelap. Nah yang namanya adzanbu dosa. Adzanbu dzulmatun. Yang namanya dosa itu gelap. Wasirajulaha at-taubah. Yang namanya untuk penerang daripada tobat, yang namanya penerang daripada yang namanya kesalahan dosa adalah taubat. Karena apa? Dengan yang namanya taubat itu hadirin sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Pertama, sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa mengganti perbuatan yang jelek atau yang jahat. Satu. Yang kedua dengan Al-Quran surat An-Nur ayat 31, tubu ilallah wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semuanya kepada Allah. Akuin kesalahan. Kesalahan kita ini satu hari satu malam 2.500 tubuh. Kesalahannya Bu, kesalahan kita. Tapi kita nggak pernah menghitung-hitung. Contoh ya Bu, Bapak Allahu Akbar, tak
tek. Akan barang ini nah. Lagi sholat kalau ginikan. Hebat. Nggak boleh, Pak. Ini lagi sholat Allahu Akbar. Iya, karena nggak ngerti. Ya kan, Bu? Lagi Allahu Akbar. Ya kan, Bu? Nggak ngerti. Mulanya di sinilah, Bu. Ngertilah yang namanya fikihnya itu, Bu. Karena akan merubah. Ada lagi Allahu Akbar. Ada lagi yang lurus kepala terus. Ya, bermacam-macam. Ya, anak zaman sekarang. Karena nggak jauh. Apa namanya itunya. Oke, jadi taubatlah atas kesalahan-kesalahannya. Ayuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah tobat, la'allakum tuflihun. Insya Allah Anda semuanya ini akan beruntung. Nabi Muhammad sendiri hadirin yang konon sudah maksum, sudah dijaga oleh Allah dan sudah pasti masuk surganya, masih mengatakan demikian. Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiruh wa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ah marrah, rawahu Muslim. Wahai manusia, tubu ilallah, bertobatlah kamu semua kepada Allah. Wastaghfiruh, dan minta ampunlah kamu semua kepada Allah. Wa inni atubu ilaih, dan sesungguhnya aku bertobat kepada Allah itu kulla yaumin mi'a marrah. Setiap hari beliau membaca istighfar, minta maaf kepada Allah itu hadirin 100 kali. Mulanya ibu bapak kalau 5 waktu saja membaca istighfar 20 kali kan 100. Kalau memang sulit hadirin ya habis sholat. Kalau memang habis sholat ya, kalau enggak ya mau tidur baca astagfirullahaladzim. Syukur-syukur bacanya astagfirullahaladzim li wali walida. Ya, tambah lagi wa akhi wa ukhti, saudara laki-laki, saudara perempuan. Kira-kira ibu sayang enggak dengan adik kakak, Bu? Ya bacakan itulah. Dengan paman sayang enggak, Bu? Dengan umnya, dengan padenya sebutkanlah. Kan begitu. Mumpung masih bisa sodako dengan kedua orang tua, dengan saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itulah, jadilah manusia dermawan itu demikian hadirin. Dengan orang yang sana pun juga perlu dibantu. Karena apa? Saudara kita ini hadirin, kalau kita ziarah kubur itu tahu, oh ini adikku Ija ini, begitu. Jadi tahu. Nah sebenarnya karena yang namanya rohnya kan masih hidup, Bu. Badannya aja yang rusak. Hanya itu saja hadirin yang berbahagia, karena sudah jam 9. Mohon maaf barangkali ada kesalahannya, dan kalau kurang berkenan kami mohon maaf. Dan juga kalau bisa itu ada buah rambutan yang basah jangan disimpan dalam peti. Kalau ada sambutan omongan kami yang salah jangan dimasukkan di dalam hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.